Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang tata kelola etis perusahaan dan akuntabilitas. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan saya Desiniski Ramadhani dengan NIM E2B019353 dan teman saya Nurul Fatiah berNIM E2B019330 dan Muhammad Irsaluddin dengan NIM E2B019345. Masuk ke materi. Yang pertama ada Good Corporate Governance. Latar belakang munculnya Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik, selanjutnya disebut dengan GCG. Muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh masyarakat skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya pengertian menurut para ahli. Yang pertama ini ada ahli Sukrisno Agus, yaitu tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut dengan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya menurut Wahyudi Prakarsa, mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan antara manajer perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut serta pemantauan atas kinerja yang dihasilkan. Selanjutnya, wadah organisasi, perusahaan, sosial, pemerintah. Model suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Tujuan 1. Meningkatkan kinerja organisasi. 2. Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. 3. Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi. Yang 4. Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Lalu prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsep Good Corporate Governance merupakan gabungan dari prinsip-prinsip dasar dan dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi, dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, vision, yaitu pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada adanya visi dan strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Lalu participation dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu organisasi atau badan usaha sedapat-dapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan penyampaian pendapat. Lalu equality, suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan memberi dan menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi peningkat kesejahteraan melalui usaha bersama di dalam etika usaha yang baik.
Selanjutnya profesional. Dalam bahasa sehari-hari, profesional sering diartikan selanjutnya supervision, meningkatkan usaha-usaha supervisi terhadap semua aktivitas usaha atau organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien, serta untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin timbul. Lalu, efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah transparent. Transparent adalah dalam konteks good governance, transparansi lebih diartikan membangun kepercayaan yang paling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses. Yang kedua, accountability atau accountable, yaitu dalam konteks pembicaraan ini, accountability lebih difokuskan dalam meningkatkan jawab dari pembuatan keputusan yang lebih diarahkan dalam menjawab kepentingan publik atau anggotanya. Selanjutnya, fairness. Fairness dalam konteks good governance, maka fairness lebih diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak bagi siapapun. Yang selanjutnya, honest. Policy, strategi, program, aktivitas, dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat dijalankan secara jujur. Segala sejenis ketidakjujuran pada akhirnya akan selalu terbongkar dan merusak tatanan usaha dan kemitraan yang telah dan sedang dibangun. Selanjutnya, responsibility dan social responsibility, yaitu institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, ekspektasi baru, kerangka baru. Stakeholder mengetahui bahwa mereka bisa memiliki pengaruh yang signifikan pada pasar konsumsi perusahaan, pasar modal, dan pada dukungan yang ditawarkan perusahaan oleh kelompok stakeholder lain seperti pekerja dan kreditur. Reputasi korporasi bisa secara signifikan dipengaruhi oleh emosi stakeholder. Komisaris dan eksekutif melihat boikot menurunkan pendapatan dan laba. Juga menemukan bahwa dukungan stakeholder penting untuk pencapaian optimal atas tujuan jangka menengah dan jangka panjang perusahaan. Beberapa komisaris dan eksekutif menginginkan dukungan dan dengan bantuan dari akademisi dan lainnya. Pedoman baru dan kerangka akuntabilitas dibangun menyempurnakan dengan peralatan dan teknik baru. Kapasitas untuk shareholder atau stakeholder. Kapasitas pertumbuhan dari stakeholder non pemegang saham untuk mempengaruhi pencapaian tujuan korporasi, peningkatan sensitivitas mereka, membuatnya atraktif untuk korporasi untuk mendorong stakeholder. Enron, Arthur Andersen, and Wellcome memperlihatkan bahwa aktivitas korporasi membuat pola untuk menghadiri eksekutif, komisaris, dan beberapa pemegang saham saat ini tidak secara penting pada kepentingan akan masa depan atau pemegang saham saat ini diharapkan untuk kesuksesan jangka panjang seperti investor, penerima pensiun, pekerja, dan pemberi pinjaman. Eksekutif, komisaris, dan investor yang terfokus pada jangka pendek membahayakan kredibilitas seluruh tata kelola korporasi dan proses akuntabilitas. Berdasarkan pada kenyataan adanya tekanan stakeholder dan keinginan untuk mendorong dukungan stakeholder, perusahaan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab pada stakeholder dan menata kelola diri mereka untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan kesempatan tak terpisahkan dengan rangka akuntabilitas stakeholder.
Ini adalah gambaran dari pengembangan program etika. Ada Code of Conduct perusahaan, pendedikasian kembali peran akuntansi profesional, ekspektasi publik pada semua profesional, ekspektasi publik pada akuntansi profesional yang dominan antara nilai etis dan teknis audit atau akuntansi, prioritas kewajiban, loyalitas dan kepercayaan pada fidusial, aturan independensi SEC baru, nilai tambah kritis oleh akuntan profesional, standar yang diharapkan untuk perilaku. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.